Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu bitamassuki syari'atis sholihin. Amma ba'du. Ingkang kula muliaken sedaya pembimbing, pembina, penasehat Majelis Talim Imamit On Air, para senior, para pendiri, wabil khusus ketua, wakil, beserta jajaran staf kepengurusan Kabinet Islahuna yang saya hormati, Bapak Rahmat Nurlandatika, Ibu Ati Surati, Ibu Nurul Aini, Ibu Siti Syahidah, dan Ibu Maram, selaku Sahibul Hajah yang berbahagia, para tamu undangan dari Majelis Talim yang berada di bawah naungan komit maupun di luar naungan komit, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, malam ini kita hadir kumpul di sini untuk memenuhi undangan dari Sahibul Hajat. Mudah-mudahan kumpul kita di aula ini menjadi satu wasilah penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan kita terlantun lewat doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk Sahibul Hajat. Dan pada malam hari ini juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudahan, yang ngaji gampang ngomongnya, yang mendengarkan gampang memahaminya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehariban baginda alam Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat salam tersebut kita senantiasa diampuni umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustamiin mustamiat hadani Allah wa yakum. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari Sahibul Hajat dan Sahibul Bait. Ada beberapa poin yang saya dapat. Terlepas dari itu, nanti pesan dari Bu Imratul Mufidah saya bacakan di terakhir. Doanya seperti biasa, jadi enggak di awal. Nanti sekalian plus saya doa saja. Dan juga Pak Rahmat ini teman lama. Ya teman dari tahun 2011 kalau nggak salah saya kenal.
atau tahun 2012. Saya lupa. Yang jelas bahwa awal-awal saya di Taiwan itu sudah kenal Pak Rahmat. Jadi sudah lama banget. Dan alhamdulillah bahwa tahun ini putuskan untuk pulang. Ya wis ngopeni wong tua lah. Mumpung masih ada kesempatan. Ini sahibul hajat berarti yang belum nikah cuma Pak Rahmat kan? Semuanya sudah ya. Oh hajatnya untuk anak-anaknya semua ini. Bu Ati, Bu Nurul, Bu Binti, Bu Marem. Kecuali Pak Rahmat. Ini kok gak pakai bujang dewek. Iya. Begini, agama itu gampang, mudah. Cuman kadang-kadang kita membawanya yang susah. Ada satu pemahaman mengatakan bahwa al-insan abdul ihsan. Ini yang kadang jadi repot. Manusia itu kadang diperbudak oleh kebaikan. Ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu hamba perbudak oleh kebaikan. Maka bagaimana cara kita agar jangan sampai orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, anaklah, suamilah, istrikah, itu jangan sampai mereka itu haus dengan kebaikan orang lain. Jangan sampai mereka itu ngefan dengan orang yang kurang baik. Artinya hadirkan kita, khususnya untuk ibu-ibu ini, saya lihat 11 tahun ini umurnya, ada 2 yang bersamaan, umurnya bareng 11 tahunan. Ini masa-masa transisi. Umur 11 tahun itu masa nakal-nakalnya lah ya. Rodok nakal. 4-5 SD itu lagi males-males. Artinya bahwa mereka itu lebih senang bergelut dengan dunia mainnya ketimbang dunia belajarnya. Itu masa-masa seumuran segitu. Pesan saya begini, Bu, nek jenengan nanti Pak Rahmat, saya terakhir nanti tak gojlok. Untuk ibu-ibu dulu ya. Pesan saya kalau kalian itu telepon anak kalian, kan sebagai seorang ibu tidak harus lepas tanggung jawab begitu kan, bahwa kalian pun masih punya tanggungan untuk ngawasin mereka walaupun lewat telepon, lewat WA dan lain sebagainya lah. Sekarang ilmu itu bikin kita mudah masalah. Pertama kali yang kalian tanya itu jangan sudah belajar belum, sudah bikin PR belum, itu jangan, Bu. Karena ada sisi penekanan. Ini kalau kita bicara dengan ilmu sosiologi ya, ada sedikit penekanan dalam diri seorang anak yang notabene lagi asiknya bermain. Gitu loh. Jadi yang rileks saja, tanyakan
tadi mainnya bagaimana, main sama siapa, itu malah seneng dia, itu nanti akan cerita. Dibanding kalau kalian tekan, sudah belajar belum, sudah ngerjain PR belum, itu mereka malah nggak mau terbuka. Tadi siang main sama siapa? Awal pembukaan itu dulu, gitu loh. Supaya dia itu asik. Merasa asik, merasa nyaman. Walaupun mungkin tidak dalam pelukan hangat seorang ibu, tapi masih punya pelukan cerita. Dan itu lebih menenteramkan hati seorang anak. Nah, baru setelah itu nanti ujung-ujungnya ya tanya itu semua gitu loh. Tanya tentang PR-nya, tanya tentang semacam-macam. Tapi pembukaannya itu yang bikin kita kadang salah gitu loh. Sehingga seorang anak akan menjauh tanpa kita merasa kita bersalah gitu loh. Padahal bahwa sisi kenapa mereka itu tertutup, kurang terbuka, kurang enjoy, kurang asik, karena mukodimah yang kita hadirkan itu kurang pas. Gitu loh. Dan ini saya kasih gambaran misalkan begini, Bu. Kalau mukodimahnya itu pas, tepat, semua akan berjalan sesuai dengan semestinya. Saya kasih contoh. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak angkat menjadi nabi kecuali diberikan mukodimah terlebih dahulu. Ya kan? Nabi itu dikenal sosok seorang nabi. Nabi itu berani mengatakan saya Rasul, saya utusan Allah, saya adalah sosok seorang nabi. Itu karena sudah ada mukodimah. Bahkan mukodimahnya itu dari lintas agama. Rohi Buhairah itu sudah menceritakan semuanya. Pendeta-pendeta yang pada saat itu ketika Nabi mau ke Syam dicegat, suruh pulang, ini bisa dibunuh nanti karena semua ciri kenabian ada pada, artinya itu mukodimah gitu loh. Karena mukodimahnya tepat, pas, maka ketika Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang Rasul, mendapatkan wahyu, itu gampang diterima, orang pun paham gitu loh. Jadi mukodimah itu penting. Lihat bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran pun selalu ada mukodimahnya. Bagaimana mungkin kalau tidak ada mukodimah kita akan menjelaskan itu semua? Nggak bisa, Bu. Ujuk-ujuk semacam itu ya kaget, shock. Gitu loh. Selalu diberikan mukodimah. Makanya hadirkan Al-Insan Abdul Ihsan, jangan sampai anak kita itu malah justru ngefans sama temannya, sama orang tua temannya yang mungkin perhatian baik dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, tadi siang saya itu baru dapat satu masalah ya. Satu masalah yang ditanyakan. Pak, saya tidak lagi ngumbar aib karena saya nggak menyebutkan nama. Ini sebagai iktibar saja untuk kita semuanya. Tapi jelas-jelas bahwa itu terjadi gitu loh. Pak,
selama saya hidup berumah tangga, suami terlalu aman. Artinya terlalu aman itu nggak giat. Hampir saya yang bekerja keras. Dari pagi, siang, sampai malam. Artinya saya terus yang ngurusin. Pekerjaan saya yang ambil, anak saya yang urus. Sampai detik ini. Terus saya tanya, terus kenapa masalahmu di mana? Saya bilang, masalahmu di mana? Masalahnya cuma satu, bahwa akhir-akhir ini suami sering bohong. Walaupun saya pun tahu dulu ya kadang bohong, tapi nggak sebohong ini gitu loh. Hatimu sakit? Dia jawab, ya sakit. Karena saya yang merasa, saya yang berjuang, kok saya yang dibohongin. Saya tanya, apa yang membuatmu itu bertahan? Cuma satu. Dia tidak pernah kasar terhadap diriku. Oke, saya bilang. Dia nggak pernah kasar sama diriku. Terus kamu ini cerita apa pengen solusi, apa pengen pembelaan, saya tanya. Kalau kau pengen pembelaan, salah tempat. Karena ketika kau hatimu lagi panas, lalu cari pembelaan, lalu saya bela, hatimu makin panas. Dan itu bukan tipikalku. Kalau kau cari solusi, saya akan carikan dalil, saya bilang. Saya pengen wacana, Pak, katanya. Oke, kalau kau pengen wacana, apa yang membuatmu itu ragu? Dia bilang begini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik bahwa badan ini terasa sakit di dunia, tapi amalku sampai di akhirat bertahan terus dengan suami, ataukah aku menyelamatkan tubuh ini agar jangan sampai dibohongi terus, artinya hatiku tidak terlalu tersakiti, tapi amalku sampai di sini putus. Keren, Bu. Ini perempuan-perempuan keren. Saya bilang, kamu tajam, saya bilang. Enggak, yang saya takutkan cuma amalku akan menjadi sia-sia saja. Selama puluhan tahun saya berjuang, kok pada titik akhir saya menyerah. Selama saya berjuang, saya nggak ingin jadi pecundang. Saya bilang, bagus. Lika-liku rumah tangga ya, Bu. Jenengan wis ngalami kabeh lah. Sing ngarane rumah tangga mesti ana cekcoke, ana berantem. Ya, jangankan kita. Nabi saja ketika Aisyah dihisukan katanya berselingkuh, Nabi sama sekali nggak menyentuh Aisyah, Bu. Bayangkan, sampai Aisyah itu nangis 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, Bu. Minta keadilan sama Tuhan. Nyatanya ora. Ya ora turu tenan. Itu Nabi. Artinya apa? Nabi pun mengalami gejolak rumah tangga. Dan itu malah benar saya bilang. Karena kita itu nyontoh orang yang mengalami seperti yang kita alami gitu loh. Lah bayangkan ketika kita nyontohnya dikirim malaikat untuk jadi rasul, ora dadi, Bu. Ning duit ora weruh, ning wadon ora doyan.
malaikat ke. Ya ora dadi. Aduh bener Kanjeng Nabi. Bener-bener dari manusia, dari sisi manusia. Artinya gejolak itu dialami. Lalu saya bilang begini, Bu, ada satu riwayat. Datang seorang perempuan kepada Rasul, lalu perempuan itu menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah cerai itu boleh?" "Boleh," kata Nabi. "Emang kenapa?" Kata perempuan itu, "Suamiku nggak kerja, pengangguran, sudah bertahun-tahun." Nabi pun balik bertanya, "Loh, bertahun-tahun kalian selama ini berarti makan apa kalau memang suami tidak kerja?" Perempuan itu menjawab, "Kebetulan saya itu terlahir dari seorang kaya. Bapak meninggalkan warisan banyak." Tapi Pak Rahmat ya aja ngoleh. Aja ngoleh wadon sing sugih sing bapane pan mati. Foto. Kebetulan saya anak seorang kaya, bapak meninggal, saya dapat warisan banyak, dari situlah kita makan. Oh, berarti selama ini kau yang membiayai hidupnya. Betul. Pertama, kata Nabi, kau mendapatkan pahala karena meringankan beban suami untuk urusan nafkah. Satu. Yang kedua, kau dapat pahala menjalin tali silaturahim. Karena tanpa kalian putus, hubungan bapak dengan anak itu tidak terganggu. Andaikan kalian bercerai, kalian pisah, maka satu di antara anak ini akan milih ibunya apa milih bapaknya. Berarti itu akan akan terpisah antara anak dengan orang tua. Dua. Yang ketiga, kau selalu beramal sedekah. Setiap kali kau belanjakan uang itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Jadi pertama bantu suami, yang kedua itu mendapatkan pahala silaturahim, yang ketiga mendapatkan pahala jariyah. Setelah itu silakan kau putuskan, kata Nabi. Kau bertahan akan selalu mendapatkan 3 pahala tersebut. Kau akhiri, stop sampai di sini pahalanya. Perempuan itu pun keluar, lalu sebelum melangkah ke pintu untuk keluar, menoleh kembali ke Nabi dengan mengatakan begini, "Ya Rasulullah, andaikan perempuan di dunia ini tahu tentang masalah ini, maka saya yakin seluruh perempuan di dunia ini akan berdoa untuk meminta agar suami-suami mereka melarat." Sing sugih deh. Sing sugih bojo wadon. Sehingga apa? Akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Nabi pun senyum. Artinya apa? Nabi tahu bahwa yang akan diambil keputusannya adalah tetap bertahan gitu loh. Walaupun Nabi di awal sudah mengatakan boleh cerai. Cerai adalah satu perbuatan halal tapi tidak disenangi.
Ya, cerai adalah perbuatan halal tapi tidak disenangi. Ya ini kan cuma masalah itu kan. Nanti lihat maslahatnya atau tidaknya kan seperti itu. Kalau memang maslahatnya lebih besar, mungkin itu jauh lebih baik. Satu. Lalu ibu itu pun mengatakan, kalau gitu saya akan ambil sikap. Oke, satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim pada waktu perjalanan bawa Sarah itu cantik luar biasa. Kita tahu bahwa di masanya ada seorang raja yang maniak, setiap wanita cantik harus digauli. Ketemu, dihadapkan, siapa ini? Kata Ibrahim, ini saudara perempuanku. Ya, karena merasa kakaknya jadi dihormati kan sama rajanya. Masuk kamar, Sarah mencak-mencak, Bu. Tapi poinnya bukan di sini. Tapi saya cerita dulu. Sarah marah luar biasa. Nabi kok goroh, cerita. Nabi kok bohong? Kenapa engkau harus membohongi diri sendiri kalau kau adalah suamiku? Kau kan Nabi, kenapa harus berbohong gitu loh? Karena Sarah itu dari kalangan terhormat juga. Ya nggak mau goro-goroan, bohong-bohongan itu nggak mau gitu loh. Nggak level gitu. Bohong itu kalangan rendah. Orang yang suka berbohong itu rendah, tidak punya harga diri. Kata Nabi Ibrahim, enggak, ya enggak goroh banget, kata Nabi Ibrahim. Lah enggak goroh banget piye toh? Ya begini, di dunia ini yang cuma muslim itu kita berdua. Karena belum ada yang muslim, Bu. Yang muslim cuma Nabi Ibrahim dan Sarah, sudah berdua tok gitu loh. Kita itu sesaudara muslim gitu loh. Ya. Jadi yang menyariatkan saudara semuslim ya Nabi Ibrahim gitu loh. Makanya millata Ibrahim Hanifah. Nabi sepenuhnya itu ngambil syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Yang ingin saya ceritakan di sini, Bu. Poinnya di sini. Raja karena maniak melihat kecantikan Sarah luar biasa, akhirnya mau menggauli. Tapi ini yang perlu dicatat. Kan tadi habis berantem, marah-marahan kan sama suaminya, merasa kok aku bojone kok ora dianggap bojo, malah dianggap sedulur kan jengkel. Jajan jenengan, Bu. Mbek sing lanang. Terus ketemu karo wong ngomongnya sedulure. Apa meneh sing takon randa, Bu. Wah, balik tukaran lah, Bu. Panci yang melayang kabeh kan. Dan kurang ajar. Dah. Habis berantem, Sarah mau digauli sang raja, tapi karena pertolongan Allah atas doanya. Apa doanya? Ini yang ingin saya sampaikan. Karena merasa dirinya adalah sosok seorang istri, seorang nabi, maka dia berdoa kepada Allah, ya Rob, saya istri seorang rasul, saya istri seorang nabi, maka saya bermohon kepadamu, jangan siapapun menyentuhku kecuali bojoku. Padahal berantem, Bu. Artinya apa? Girohnya dengan suami itu masih kuat. Suka dong bela suami nih timbang rajane, Bu. Tetap suami yang dibela walaupun habis marah-marahan. Ini yang ingin saya tekankan yang ingin saya ceritakan. Maksud saya begini, Bu. Kalian
Tapi mungkin masa-masa itu sudah lewat ya. Masa-masa itu sudah lewat. Dulu itu saya sering banget gitu loh. Ngecek sosial medianya anak-anak itu di Facebook, di status WhatsApp itu kadang-kadang mereka itu menceritakan tentang kejengkelannya dengan suami. Aku kipi jadi. Tapi alhamdulillah saya ini seorang anak lah ya. Wis pada ngaji masalah wis. Apa maning wis ngaji ning iwame terus. Wis ngempedek lah wis lah. Artinya bahwa dari sisi ini bahwa walaupun kita marah-marahan, suami istri marah-marahan, tetap bahwa menjaga kehormatan rumah tangga adalah kewajiban bersama gitu loh. Maka jangan sampai itu terekspos gitu loh. Jangan sampai terekspos. Ya sudahlah, itu bagian dari privasi kalian masing-masing gitu loh. Ketemu konco ya sudah. Paling enggak kalian itu bisa menghilangkan kepusingan saat berantem sama suami. Kalian masih bisa happy-happy, senang-senang sama temen. Orang masalah. Dan itu pun pernah dialami. Saya yang menjadi saksi, Bu. Karena itu terjadi sama keluarga. Salman Ahmad. Oh, awak mudah ya Allah. Sepurane. Saya ingin menunjukkan satu peristiwa. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa namanya rumah tangga kadang berantem, kadang tidak cocok, kadang kurang pas, kadang kurang serg. Namanya dari sisi berdua hati yang berbeda gitu. Ya wajar saja, kita sikapi wajar gitu loh. Ya. Kapan Allah gawe masalah, mesti Allah gawe solusi, Bu. Ini yang harus kalian cekel. Sebab ini yang akan menyelamatkan. Tauhid ini harus kalian pegang rapet-rapet, Bu. Jangan sampai ucul. Setiap Allah beri masalah, pasti Allah beri solusi. Itu pasti. Ini kapan waktunya, Allah yang lebih tahu. Sehingga ada kata-kata kalimat mengatakan akan indah pada waktunya. Itu memang benar gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu, cuma Allah saja yang tahu. Pokoknya setiap ada masalah pasti Allah kasih solusi, titik. Kalian harus percaya. Termasuk untuk urusan rezeki, jodoh. Ya ini masuk nih Pak Rahmat ya. Untuk urusan jodoh rezeki itu pun kabeh wis diatur karo pangeran. Ya kita nggak pernah tahu Pak Rahmat dipaksa untuk pulang sama ibunda. Kita nggak pernah tahu kan. Mungkin ibu sudah kangen alasannya padahal wis disiapna calon mantu, kita juga nggak tahu Pak Rahmat. Ya. Atau alasannya dipaksa karo wong tua padahal sendiri calon dewe, kita juga nggak pernah tahu kan. Lagian juga umur sudah cukup lah, cepat nikah, buru kiamat. Tanda-tanda kiamat di sana kabeh. Saya main kelereng, Bu. Anak kecil kelas 2 SD saya itu. Saya main kelereng di rumah. Masuk ke longan. Longan itu bahasa Indonesia apa, Bu? Longan, Bu. Kolong tempat itu ya. Di kolong. Longan. Itu ya, itu kelereng masuk ke kolongan. Maka saya pun ambil ke sana, Bu. Ternyata ada ibu di sana lagi gelelengan, ngumpet gitu loh. Ya. Ternyata ibu lagi, kata ibu begini, sambil tangannya itu di mulut gitu loh. Artinya diem.
Jangan bilang-bilang abah katanya. Yang bocah Bu, namanya bocah, kan nurut. Jangan bilang apa. Sudah satu. Tapi ini yang ingin saya ceritakan. Itu masuk pagi Bu. Jadi sekitar jam 8 lah ya, mungkin sudah ngumpet di sana. Artinya jam 12 kan wayai makan Bu, makan siang. Yang buat saya heran itu begini. Abah itu ngajak saya masuk ke kamar, lalu nanyain saya, "Nak, Umi di mana?" Karena saya disuruh diam, saya diam, nggak jawab, nggak tahu, nggak jawab apa, nggak, diam saja, diam. Pakai bahasa ngapak sih, tapi saya bahasa Indonesia saja lah, nggak lucu malahan, bahasanya ngapak. Gini ya, susahnya kalau ibu itu nggak ada itu kayak gini. Kamu tahu sendiri bahwa makanan ya belum ada. Pokoknya susah lah. Makanya Abah itu nggak bisa tenang, nggak bisa apa. Pokoknya nggak tenang lah. Kalau ibu itu nggak ada gitu. Kayak ngita. Hah? Ngapak baik kayak ngita. Ngapak baik. Akan terasa lucu kayaknya kalau ngapak baik. Intinya kayak gue lah ya, intinya kayak gue. Yang perlu jadi catatan itu begini Bu, ayahku itu tahu bahwa ibu itu ada di bawah, gitu loh. Cuman ayah sengaja ngomong semacam itu supaya ibu ngerti bahwa ayah itu benar-benar cinta, benar-benar membutuhkan, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga hati seorang istri yang lagi marah itu, emosinya itu loh, emosionalnya itu dapat gitu loh. Kan wong wadon ngono, jenengan Bu, jenengan tak takoni saiki. Kalau kalian lagi ada emosi, lagi marah sama suami, kan kadang-kadang SMS nggak dibales, telepon nggak diangkat, WA cukup di-read, bahkan kadang-kadang nggak dibaca, ya kan? Kan ada kepuasan tersendiri kan, lagi-lagi suaminya telepon nggak diangkat lagi, darani yo puas, mang enak dicuekin, kan kayak gitu kan Bu? Ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kan kalian merasa menang kan, itu yang dihadirkan gitu loh. Yang dihadirkan ayah untuk ibuku gitu loh. Biar dia merasa menang gitu loh. Aku ki susah nelakan makmu. Spoken anggaran namanya nekoni aku wis kepenak lah uripe. Bahasa ngapak. Akhirnya ibu pun senyum-senyum di sana Bu. Di bawah kolong itu senyum-senyum. Pergilah ayah. Saya pun main lagi wong namanya kanak-kanak. Ternyata ibu masak Bu. Setelah masak ngumpet lagi Bu. Artinya apa? Kewajiban ngladeni sing lanang tetap dilakoni. Gitu loh. Nah, sama seperti Sarah tetap berbohong kepada Allah untuk dilindungi tubuhnya jangan sampai tersentuh oleh orang lain kecuali suaminya. Artinya tetap masih mihak sama kewajibannya gitu loh. Nah, saya tahu ya setelah rodo alim lah ya, rodo ngerti kitab, rodo ngerti. Oh pantesan dulu ibu itu kayak gini gitu loh.
Yang kebetulan ibuku ya anaknya kiai, Bu. Ya uripe ya ning pondok, yang ngerti ngono lho. Wong abah aku ki malahan santrine Mbah. Santri kesayangan mangkane dimek mantu ngono lho. Dimek mantu. Tapi tetap masak gitu loh, tetap masak menyediakan untuk suaminya. Artinya bahwa problem itu selalu ada, tapi jangan sampai memutuskan kewajibannya, gitu loh. Mungkin haknya lagi kena penyakit lah ya, haknya gitu loh, lagi kena penyakit, haknya gitu loh. Karena kan nggak mendapatkan perlindungan, nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan perhatian dan lain sebagainya, kan itu haknya kan. Lagi kena penyakit lah, lagi ada masalah, lagi ada problem. Tapi kewajiban tetap gitu loh. Nah, ini yang harus kita kawal, Bu. Gitu loh. Ini yang harus kita kawal, ini yang harus kita jaga. Bahwa problem akan selalu ada. Selama hidup maka akan selalu ada masalah. Tapi selama ada masalah itu pula, selama itu pula akan ada solusi, titik. Selalu. Yakinkan dalam diri, siapapun kita yang hadir malam hari ini, kalau mungkin kalian lagi ada masalah, mungkin masalah sosial, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah macam-macam, baik pribadi, keluarga, tetangga, ataupun dengan teman misalkan, yakin pasti akan ada solusi. Tadi menyinggung Bu Imratul Mufidah pun mengatakan kadang-kadang ada sedikit persoalan di kubu di atas sana, tapi ternyata kan bisa terselesaikan juga gitu loh. Ya, mungkin di kepengurusan atau apa, saya nggak ngerti lah, itu rahasia kalian gitu. Tapi bahwa Bu Imro telah mengklarifikasi bahwa ternyata kita pun mampu melewati itu, dan kita masih bertahan untuk berkhidmat di Iwamit On Air kan semacam itu. Artinya apa? Akan selalu masalah itu ada, tapi seiring dengan itu akan selalu ada solusi. Itu yang harus kita kawal, yang harus kita pahami. Kecuali kita nggak mau gitu saja. Ya. Kan ada orang-orang yang tidak mau surga, Bu. Ada orang-orang yang tidak mau surga. Kata Nabi, seluruh dosa diampuni kecuali yang tidak mau diampuni. Apa itu? Yang bangga dengan kemaksiatannya. Gitu loh. Wong kok bangga dengan kemaksiatannya, nantang karo pangeran berarti. Kalaulah dia salah, kalaulah dia keliru, kalaulah dia itu lemah mengakui bahwa ini adalah satu kekeliruan yang nyata, kesalahan yang jelas, dosa, kemaksiatan. Oke, nggak masalah, wong namanya manusia, al-insan makhluk khata wa nisyan. Kita tempatnya lemah kok, nggak bisa berbuat apa-apa. Ning akui saja bahwa itu adalah satu kesalahan kita. Ning ojo bangga karo kesalahane. Ora usah beberna aku lo habis selingkuh karo si A. Ini yang dosa yang tidak mau diampuni. Gitu loh. Paham ya? Ika. Allah. Sampai detik ini saya itu nggak pernah mikir, Bu. Sampai detik ini gitu loh.
Saya juga nggak tahu apakah ini pembawaan diri atau memang karena pemahaman ilmu, saya juga nggak paham. Sing jelas bahwa saya nggak pernah mikir nanti itu bagaimana, itu nggak pernah sama sekali. Karep. Kenapa? Karena seluruh alur cerita wis Gusti Allah sing gawe gampang. Masa yang kita lewati nasib selesai. Masa yang akan datang takdir tinggal nunggu. Itu yang harus kita pahami, Bu. Sing wis kelewat arane nasib, sing akan datang arane takdir. Ya tinggal tunggu cerita kan, takdirnya mau bagaimana, ya sudah. Tapi gitu loh. Tapi dari sisi syariatnya kita pun harus senantiasa dijaga. Masalah rizki kerja misalkan, ya sudah, tugas kita kerja selesai. Nggak usah kita harus mati-matian mengkalkulasi ini dan itu. Capek, Bu. Yakin. Niatkan dirimu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, Engkau nyuruh aku kerja, selesai. Sukses atau tidaknya, itu kan wenangmu, itu milikmu, hak prerogatifmu. Aku cuma menjalankan apa yang kau jalankan. Coba jenengan cek. Inti daripada takwa itu kan meninggalkan barang yang haram kan? Tidak maksiat kan? Taat kan? Ya sudah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu inti dari takwa. Setiap kali kalian melakukan apapun itu yang sumbernya ada di Al-Quran maupun As-Sunnah, ataupun yang kita sebut dengan syariat agama, aturan agama, selesai. Kerja disuruh, aturan agama. Jaga kesehatan dikongkon. Ya sudah, bakteni wong tua itu perintah agama. Ya sudah, lakukan saja itu atas perintah Allah, akan nyaman hati kita. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Terakhir yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya, bahwa tadi di awal saya mengatakan al-insan abdul ihsan. Kadang-kadang manusia itu diperbudak oleh kebaikan. Artinya manusia itu diperbudak oleh kebaikan itu begini, Bu. Jangan sampai bahwa orang-orang yang kita lindungi, tadi di awal saya sudah mengatakan itu, salah ambil gitu loh. Kalau kebaikan yang kita hadirkan, terus kebaikan itu akan menjadi tabu, sesuatu yang tabu akan menjadi nyata, yang nyata itu akan menjadi satu hal yang biasa, itu malah repot. Sekarang dunia kacau. Ya bayangkan, Bu. Menurutmu, baik itu apa? Menurutmu, ada yang bisa jawab baik itu apa? Iwamit, menurutmu baik itu apa? Ada yang bisa jawab?
membantu orang lain, sedekah, ngoten niku, Pak. Membantu orang lain, bersedekah. Terus itu baik. Gini, Bu. Orang yang membeli dan bayar dengan harga pas, baik enggak? Dengan sesuai harganya. Baik. Sekarang begini. Kebaikan kene durung R. Iya, durung P. Wis. Begini. Ada orang dugem, lalu dia itu sesuai aturan, gitu loh. Yang masuk ke tempat diskotik ini harus pakai jas, misal, gitu loh, misal. Harus pakai jas, dia pakai jas. Harus bayar A, dia bayar. Ini kan menjadi konsumen yang baik, kan? Ya enggak? Konsumen yang baik. Nah, ini menjadi konsumen yang baik. Kalimat baik ini akan menjadi rancu nanti ketika kalimat baik ini tidak dikawal oleh syariat agama. Semuanya baik, Bu. Jangan dikira wong selingkuh juga mereka itu berdasarkan kebaikan. Jangan dikira tidak, Bu. Kenapa kamu selingkuh? Ya karena dia lebih baik. Ngomongnya kayak gitu. Paham ya? Jadi janganlah ya. Baik itu adalah menurut Allah dan Rasulnya. Baik itu menurut syariat. Apa yang menurut baik oleh syariat itulah yang dinamakan agama. Titik, selesai. Bisa jadi orang tersebut akan diperbudak oleh kebaikan itu sendiri. Dan jangan sampai kita itu mengalami hal tersebut, gitu loh. Sehingga nanti bahwa ada orang yang melacur, kita bayar, dia konsumen yang baik. Kita dianggap orang baik, Bu. Ya. Mangkupural, karo nyawer, orang yang baik. Kacau. Ya. Kacau. Jadi bukan jangan sampai kita itu salah mengartikan arti sebuah kebaikan. Selalu apapun yang bersumber dari syariat, agama, ataupun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang dinamakan kebaikan. Karena tidak semua baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Paham ya? Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, sudah malam ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk Sahibul Hajat. Mudah-mudahan Sahibul Hajat apapun para Termantuk. Pak Miftah. Oke. Kita hadiahkan satu Fatihah, mudah-mudahan Sahibul Hajat dikabul hajatnya. Dan
wabil khusus untuk Saibul Hajat dan tentunya untuk kita semuanya juga. Mohon keikhlasannya ala hadihi niyah wa kullu natin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hajati wa hajatikum hajat Bapak Rahmat Nurlandika, Ibu Ati Surati, Ibu Nur Aini, Ibu Siti Sayyidah, Ibu Maram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimina takhana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sahabat Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunallur wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah alladzi qala ud'uni astajib lakum liyaghfir lana jami'adz dzunubina wa yaqbala taubatana wa yujibat da'watana bihadhihi da'watil mubarakah. Allahumma biwasilati Rasulillah ya Rasulullah inna natasalu bika illallahi ta'ala liyaqdiya hajatina. Hajat Bapak Rahmat Nurlandi Bindalan yang akan pulang ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 16 Mei. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, rezeki yang didapat berkah, selamat, bahagia, sukses dunia dan akhiratnya, segera dipertemukan jodohnya yang solehah, istiqomah dalam beribadah dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barokah doa untuk kedua orang tuanya Pak Rahmat, Bapak Dahlan dan Ibu Siti Faidati. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqomah dalam beribadah, selamat, bahagia dan sukses dunia dan akhiratnya, serta segera bisa melaksanakan ibadah haji wal umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Barokah doa juga untuk saudara adiknya Ifatul Iza dan Misbahul Munir. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, lancar rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, selamat, bahagia, dan sukses dunia akhiratnya. Dan untuk kedua keponakan yang bernama Naurin Azma Syakira Putri dan Talita Khelwa Nuria senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, semoga jadi anak yang soleh, menjadi seorang hafizah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hajat dari Ibu Ati Surati, mohon barokah doa untuk putra kedua Ibu Ati Surati yang bernama Ananda Muhammad Faiz Nur Wahid, miladnya yang ke-11 tahun. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, umur panjang yang barokah, jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya. Barokah doa untuk Ibunda Sarinem yang sedang diuji sakit. Sabakallah. Semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Semoga Ibu Ati Surati sekeluarga selalu diberikan sehat walafiat, kerukunan dan taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ibadah haji wal umrah ke Mekah Madinah
Semoga terkabul segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hajat dari Ibu Nurul Aini. Mohon barokah doa untuk keluarga Ibu Nurul Aini, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa pergi haji dan umroh ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doa untuk putra yang bernama Gibran Naufal Rizal, ulang tahun yang kedua tahun. Semoga kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doa untuk putrinya yang bernama Vika Aulia Ramadhani Melani Eka Pratiwi. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa istiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hajat dari Ibu binti Sayyidah. Mohon barokah doa untuk Ananda Muhammad Rafa Al-Faruq, putra Ibu binti Sayyidah, milad yang ke-11 tahun. Semoga diberikan kesehatan, lahir batin, umur panjang, yang barokah, jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, tercapai segala cita-citanya, sukses dunia akhiratnya. Barokah doa juga untuk Ananda Thayyibatul Masrurah yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren yang baru. Semoga betah, diberi kenyamanan, dilancarkan dalam menghafal Al-Quran, sehat walafiat, patuh kepada orang tua, dan ketika sudah mendapat jodoh, semoga diberikan yang soleh. Mohon barokah doa untuk Bapak Ali Usman bin dan Ibu Nur Hamidah. Semoga sehat walafiat, panjang umur, yang barokah, diberikan kesabaran dalam merawat cucunya. Mohon barokah doa untuk Ibu binti Sayyidah, semoga sehat walafiat, umur panjang, yang barokah, dilancarkan dalam usahanya, diberikan rezekinya yang barokah, sabar dalam menjalani kehidupan, istiqomah dalam beribadah, semoga terkabul segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ibu hajat dari Ibu Marem. Barokah doa untuk kedua orang tuanya dan kakaknya, semoga sehat walafiat, panjang umur, dan barokah. Mohon barokah doa untuk Ibu Marem yang mau ganti majikan, semoga pekerjaan baru ini menjadi rezeki yang barokah, langgeng, bisa sampai finish kontrak. Amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doanya untuk Ananda Auria Ngasti Arwan Dias, ulang tahun yang ke-18 tahun. Semoga menjadi anak yang solehah, mandiri, bertanggung jawab, dan dilancarkan dalam studinya. Ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mohon barokah doa untuk Ananda Pancar Arwandias. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam kuliahnya sampai tamat nanti, dan semoga menjadi anak yang soleh, dipermudahkan segala aktivitasnya, ilmu yang didapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma atina rizqakal ladzi wa'adtana bihi bisuhulatin fi hadhihi sa'ah wanzil alaina al-barakata fi jam'i kasbina ya Allah ya alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma ba'idna minasyri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma yassir lana marhatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wad dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakrati mautina
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.